Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, dan jangan lupa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin, tanggal 10 Januari tahun 2022. Hari biasa pekan pertama. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau senantiasa membuka hati umat-Mu untuk menerima kerajaan-Mu. Kami mohon semoga kami menerima dan mengikuti panggilan Putra-Mu untuk mewujudkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, di dalam melaksanakan misinya Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia dan mewartakan kerajaan Allah, Tuhan melibatkan orang-orang yang mau untuk menjadi bagian dari karya keselamatan Allah itu. Para murid yang dipanggil Tuhan Yesus pertama kali untuk menjala manusia adalah mereka yang menanggapi panggilan Tuhan untuk terlibat di dalam karya misi penyelamatan dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang secara khusus memang membuka hatinya akan undangan Allah untuk terlibat di dalam karya penyelamatan. Dan undangan untuk terlibat itu juga masih diberikan hingga saat ini. Hanya pertanyaannya, apakah kita mau untuk menanggapi panggilan Tuhan di dalam terlibat mewartakan karya keselamatan Allah, atau seringkali justru kita hanya mencari kepentingan kita sendiri, karena hidup kita pun bukan kehendak kita sendiri, bukan karena keinginan kita sendiri kita tiba-tiba hidup. Saudara-saudariku, marilah kita memandang hidup meskipun kita hidup ini bukan karena kehendak kita sendiri dan ada begitu saja, namun percayalah bahwa dengan adanya kita, dengan hidupnya kita, Tuhan memiliki rencana dan kita berhak untuk mengetahui rencana Tuhan itu dengan membuka hati, menanggapi panggilan untuk terlibat di dalam karya keselamatan Tuhan. Semoga kita sebagaimana para rasul boleh untuk membuka hati dan terlibat di dalam karya penyelamatan yang Tuhan berikan agar kita selamat, dunia sekitar kita pun diselamatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menanggapi panggilan Tuhan untuk terlibat di dalam karya keselamatan semesta senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.